keruntuhan rezim Orde Lama karena peristiwa dari G30 SPKI membawa dampak yang sangat besar. Masa transisi rezim Orde Lama ke Orde Baru menorehkan sejarah yang tidak dapat kita lupakan. Pengaruh Soekarno yang pelan-pelan mulai luntur menyisakan berbagai peristiwa. Soekarno seperti tahanan politik dan gerak-geriknya selalu diawasi oleh penguasa. Soeharto diangkat menjadi presiden pada tahun 1967. Saat itu banyak kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Orde Baru dibuat, termasuk dengan kebijakan pengganti pengawal Soekarno. Fakta sejarah saat Orde Lama pengawal pribadi Presiden Soekarno yakni Detasemen Kawal Pribadi atau disingkat DKP. Namun saat kekuasaan berganti, maka pengawal Soekarno pun diganti menjadi Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat atau disingkat Satgas Pomat. Melansir dari buku 80 tahun Sidarto Danusubroto, Jalan Terjal Perubahan. Dari ajudan Soekarno sampai Wantimpres Presiden Jokowi, ada kisah menarik tentang rencana matang Soekarno mau kabur dari tahanan, namun digagalkan oleh anak buah Soeharto. Seperti apa kisahnya? Pada keterangan di buku tersebut, pergantian itu terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1967. Kondisi Soekarno pada saat itu sangat terpuruk. Pergantian tersebut secara tidak langsung membuat Soekarno kehilangan kekuasaan. Sebab DKP atau Detasemen Pengawal Pribadi merupakan ring satunya Soekarno. Jelas tugasnya untuk menjaga keamanan pribadinya. Karena Detasemen Pengawal Pribadi sudah menjalankan tugasnya saat sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kala itu, perwira DKP yang sangat loyal terhadap Soekarno merencanakan untuk membantu Soekarno melarikan diri. Karena Komandan DKP Ajun Komisaris Besar Polisi Mangil Martowijoyo sudah ditahan, Sudiyo dan beberapa DKP bersama beberapa perwira Korps Komando Angkatan Laut atau sekarang Marinir, KKO, sekitar 15 orang mengadakan rapat-rapat untuk merancang rencana melarikan diri Bung Karno dari tahanan. Tulis Sidarto. Rapat itu diadakan di rumah seorang loyalis Soekarno AKBP Hutoro. Tempatnya di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sidarto mengaku diminta untuk hadir dalam pertemuan rapat tersebut. Menurut Sidarto, mereka mengundangnya karena menganggap dia adalah ajudan yang dekat dengan Soekarno. Mereka pun menyampaikan pesan untuk Soekarno yang ditahan. Bilang pada Bapak, daripada Bapak meninggal dalam keadaan tersiksa seperti ini, lebih baik sama-sama kita, lanjut Sidarto. Sidarto menyampaikan pesan itu kepada Soekarno. Ia terkejut, sebab Soekarno pun tidak menolak ajakan tersebut, alias setuju. Menurut Sidarto, Soekarno bersedia melarikan diri dari tahanan. Bahkan, Soekarno pun menyampaikan suatu pesan. Kalau terjadi apa-apa dengan saya, beritahu Mega. Tenang Sidarto. Sambil menirukan ucapan Soekarno. Kala itu. Namun sayang, rencana itu akhirnya terbongkar. Penyebabnya rencana itu terendus oleh mata dan telinga pemerintah Soeharto yang mendengarnya.
Rencana melarikan diri Bung Karno terbongkar. Karena saya rasa yang mendengar konspirasi ini cukup banyak, sehingga mudah tercium aparat intelijen, kata Sidarto. Buntut dari peristiwa ini, Sidarto pun selama 4 tahun diinterogasi oleh tim screening Kepolisian Pusat, Tening Polsat, dan tim pemeriksa pusat. Seperti kala itu, Sidarto dianggap sebagai penghubung Soekarno. Setiap ditanya tentang rencana ini, saya selalu membantah pernah lapor kepada Bung Karno. Saya ikut rapat 2 kali dengan mereka, karena solidaritas saja, ujar Sidarto.